Yo, minasan! Selamat datang di channel Fanji Senpai. Di video pertama ini, kita bakal membahas alur cerita anime yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata punya kisah romantis yang cukup menarik untuk diikuti. Judul animenya adalah Super no Ura Deya ni Suu Futari. Anime ini menceritakan tentang Sasaki, seorang pria parubaya yang setiap harinya harus menjalani kehidupan sebagai budak korporat. Di tengah rutinitas kerja yang melelahkan, ada satu hal kecil yang selalu menjadi penyemangatnya, yaitu rokok dan senyum ramah dari seorang kasir supermarket bernama Yamada-san. Lalu, seperti apa kisah mereka? Kita langsung saja masuk ke ceritanya. Cerita dimulai ketika Sasaki, si bapak-bapak yang menjadi MC kita, sedang menikmati waktu istirahat sambil merokok sendirian di atas gedung. Namun, ketenangannya tiba-tiba terganggu setelah seorang teman kantornya datang mencarinya. Ternyata, dia hanya ingin memberitahu kalau sebentar lagi bos mereka akan mengadakan rapat. Setelah mengatakan hal itu, temannya si Sasaki ini malah mengeluh. Bagaimana tidak? Mereka kembali harus menghadapi rapat panjang yang kemungkinan besar hanya akan berakhir dengan pembahasan bertele-tele tanpa keputusan yang jelas. Setelah menjalani hari yang panjang dengan segala rutinitas pekerjaannya, akhirnya waktu pulang pun tiba. Tapi sebelum pulang, Sasaki menyempatkan diri mampir ke supermarket langganannya. Dia mengambil beberapa barang, kemudian langsung menuju kasir nomor 2. Dan seperti biasa, Sasaki langsung disambut dengan senyum ramah dari seorang kasir perempuan. Setelah membayar belanjaannya, Sasaki melihat struk yang diberikan kepadanya, Yamada. Di sana tertulis nama kasir tersebut. Dan ternyata, ada alasan khusus kenapa Sasaki sering mampir ke supermarket ini. Bukan karena dia benar-benar membutuhkan barang yang dibelinya, melainkan karena dia ingin bertemu dengan Yamada-san. Keesokan harinya, kehidupan Sasaki kembali berjalan seperti biasa. Dia bahkan harus menerima omelan dari atasannya. Belum selesai dengan masalah itu, bosnya kembali mengajak mereka untuk rapat. Dan benar saja, rapat tersebut berlangsung sampai hampir tengah malam. Yang lebih menyebalkan, setelah berjam-jam duduk dan berdiskusi, ternyata tidak ada keputusan apapun yang dihasilkan. Sasaki pun pulang dengan kondisi yang semakin stres. Karena itu, dia kembali ingin menemui Yamada-san. Namun ketika sampai di supermarket, Sasaki justru mendapatkan kenyataan yang mengecewakan. Yamada-san tidak sedang menjaga kasir. Merasa kecewa, Sasaki akhirnya memutuskan untuk merokok terlebih dahulu. Masalahnya, di sekitar supermarket terdapat poster bertuliskan larangan merokok. Sasaki pun mencari tempat lain sampai akhirnya seorang wanita dengan tindikan memanggilnya. Wanita tersebut mengatakan kalau Sasaki bisa merokok di tempat ini. Akhirnya, Sasaki pun menerima tawarannya dan mulai menikmati rokoknya. Namun ketika Sasaki hendak bertanya siapa wanita tersebut, dia justru dibuat terkejut. Pasalnya, wanita itu tiba-tiba menjulurkan rokoknya ke arah Sasaki. Ternyata, dia hanya ingin meminjam korek api milik Sasaki. Setelah itu, wanita tersebut mengatakan kalau dia selama ini sering melihat Sasaki mengantri di kasir tempat Yamada bekerja. Mendengar hal tersebut, Sasaki langsung panik. Dia kemudian menjelaskan kalau alasan dirinya sering mengantri di kasir Yamada sebenarnya bukan karena ada maksud aneh. Dia hanya senang melihat Yamada bekerja. Sasaki mengatakan setiap dia melihat senyuman Yamada, hal itu dapat membuat semangat Sasaki kembali pulih. Mendengar pengakuan tersebut, wanita itu justru merasa lega. Dia takut atau sempat mengira kalau Yamada kembali didatangi pelanggan mesum. Keesokan harinya, Sasaki kembali bertemu dengan Yamada. Namun kali ini, ada sesuatu yang membuat Sasaki terkejut. Yamada ternyata sudah mengetahui kalau Sasaki adalah penggemarnya. Rupanya, wanita yang ditemuinya kemarin telah menceritakan semuanya kepada Yamada. Bagi Yamada, hal tersebut justru membuatnya merasa senang. Sementara bagi Sasaki, tentu saja itu merupakan sebuah momen yang sangat memalukan. Di saat yang sama, Sasaki akhirnya mengetahui nama wanita yang ditemuinya kemarin. Namanya adalah Tayama. Setelah Sasaki pergi, terlihat sesuatu yang menarik dari Yamada. Di telinganya ternyata terdapat bekas lubang tindikan. Yamada kemudian tertawa kecil dengan senyum manis setelah melihat tingkah Sasaki. Beberapa hari kemudian, Sasaki kembali bertemu dengan Tayama. Sasaki kemudian mengatakan kalau gara-gara Tayama memberitahu Yamada tentang dirinya, sekarang dia jadi malu setiap kali mengantri di kasir Yamada. Sebagai ucapan terima kasih karena sebelumnya Tayama sudah memberinya tempat untuk merokok, Sasaki memberikan sebuah camilan berupa keripik mochi.
Tayama menerima pemberian tersebut dan berterima kasih. Ternyata, dia memang sudah penasaran dengan camilan itu dan ingin mencobanya. Mendengar hal tersebut, Sasaki tentu saja merasa senang. Di hari kerja berikutnya, entah apa yang terjadi, Sasaki terlihat sangat murung. Bahkan saat bertemu dengan kasir favoritnya Yamada-san, ekspresi Sasaki tetap saja terlihat lesu. Padahal seperti biasa, Yamada memberikan pelayanan yang ramah lengkap dengan senyuman manisnya. Namun kali ini, senyuman Yamada sama sekali tidak berhasil membuat Sasaki kembali bersemangat. Melihat hal tersebut, Yamada pun menjadi heran. Pasalnya biasanya setelah mendapatkan pelayanan darinya, ekspresi Sasaki akan langsung terlihat bahagia. Setelah keluar dari supermarket, Sasaki menghela napas panjang. Dia kemudian mengatakan kalau dirinya ingin merokok dan langsung pergi ke bagian belakang supermarket. Namun sesampainya di sana, Tayama ternyata tidak ada. Tapi tiba-tiba, seseorang menepuk pundaknya dari belakang. Sasaki langsung terkejut. Ternyata orang tersebut adalah Tayama. Akhirnya, Sasaki pun bisa merokok bersamanya. Namun meskipun sudah ditemani Tayama, Sasaki masih terlihat menghela napas berat. Melihat ekspresi Sasaki, Tayama langsung menyadari kalau dia sedang tidak baik-baik saja. Tayama kemudian mengatakan kalau Yamada ternyata merasa khawatir karena Sasaki terlihat murung hari ini. Mendengar hal tersebut, Sasaki sedikit merasa senang. Ternyata Yamada memperhatikannya juga. Sasaki pun berterima kasih kepada Tayama karena sudah memberitahunya. Sasaki kemudian berpikir kalau Tayama mungkin datang menemuinya dengan terburu-buru. Pasalnya, rambut Tayama saat itu masih terurai dan belum ditata. Mendengar komentar tersebut, Tayama langsung meniupkan asap rokok ke wajah Sasaki. Dia kemudian menjelaskan kalau rambutnya terurai bukan karena terburu-buru datang menemui Sasaki. Dia hanya sedang malas menatanya. Tak lama kemudian, Sasaki mulai menceritakan masalah yang membuat dirinya murung. Hari itu, Sasaki ternyata membuat seorang pegawai baru yang masih fresh graduate menangis. Padahal sebenarnya, Sasaki tidak bermaksud membuatnya sedih. Dia justru berniat memberikan semangat kepada pegawai baru tersebut. Akibatnya, Sasaki justru jadi kena omel oleh bosnya. Mendengar cerita Sasaki, Tayama kemudian mencoba menenangkannya. Menurut Tayama, pegawai tersebut masih baru. Jadi, seiring berjalannya waktu, dia pasti akan memahami kalau Sasaki sebenarnya memiliki niat yang baik. Mendengar perkataan Tayama, Sasaki akhirnya merasa sedikit lega. Dia pun berterima kasih karena Tayama sudah mau mendengarkan ceritanya. Dan ternyata perkataan Tayama benar. Keesokan harinya, pegawai baru tersebut menghampiri Sasaki dan meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Mendengar permintaan maaf itu, Sasaki langsung teringat dengan perkataan Tayama. Sasaki pun kemudian memberikan beberapa saran sekaligus semangat kepada pegawai baru tersebut. Setidaknya, masalah yang kemarin membuat Sasaki murung akhirnya bisa diselesaikan dengan baik. Di malam berikutnya yang terasa cukup dingin, Sasaki pergi ke minimarket untuk membeli rokok. Dia juga berniat untuk merokok sebentar sebelum pulang. Sementara itu, di tempat Yamada bekerja, Yamada terlihat mencari-cari Sasaki. Pasalnya sampai shiftnya selesai, Sasaki tidak kunjung kelihatan. Namun tepat sebelum pulang, Yamada disuruh untuk pergi menemui manajernya. Dalam perjalanan pulang, Sasaki melihat seseorang sedang merokok. Dan benar saja, orang tersebut adalah Tayama. Namun sebelum sempat menyapa, Sasaki menyadari kalau Tayama sedang bad mood. Begitu menyadari Sasaki datang, Tayama menyuruhnya untuk segera duduk dan jangan hanya berdiri saja. Saat Sasaki hendak mengeluarkan rokoknya, dia melihat sudah banyak tumpukan rokok ada di depannya. Sasaki pun menyimpan kembali rokoknya. Bukannya ikut merokok, Sasaki justru pergi membeli minuman. Dia bahkan menawarkan minuman kepada Tayama. Menurut Sasaki, ketika sedang murung, minuman hangat justru lebih membantu daripada rokok ataupun alkohol. Tayama akhirnya menceritakan apa yang membuat suasana hatinya buruk. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia mendapatkan komplain dari seorang pengunjung. Pengunjung tersebut mengatakan bahwa selama ini dia menganggap pelayanan Tayama selalu sempurna. Namun hari itu, dia justru mencium bau rokok dari Tayama. Mendengar curhatan Tayama, Sasaki pun mencoba menghiburnya dengan kata-kata bijaknya. Namun tiba-tiba Sasaki malah bersin-bersin karena kedinginan. Melihat hal tersebut, Tayama langsung meminjamkan jaketnya kepada Sasaki. Tayama kemudian berterima kasih kepada Sasaki karena sudah mau menghiburnya. Di hari yang cerah, saat hendak kembali ke kantor setelah menemui klien, Sasaki melewati tempat biasanya dia merokok bersama Tayama. Sasaki berpikir kalau Tayama mungkin sedang mendapat shift malam. Dia pun mengira Tayama tidak akan berada di sana.
Namun ketika Sasaki mencoba mengeceknya, dia justru dibuat terkejut. Karena orang yang berada di tempat tersebut ternyata bukan Tayama, melainkan Yamada-san. Yamada kemudian menjelaskan kalau saat ini dia sedang menggantikan shift rekannya. Dia juga sedang beristirahat dan akan membeli minuman karena vending machine hanya ada di sini. Sasaki kemudian menanyakan keadaan Tayama. Dia ingin tahu apakah Tayama masih murung atau tidak. Yamada pun mengatakan kalau Sasaki tidak perlu khawatir. Tayama sudah kembali baik-baik saja berkat perkataan Sasaki. Mendengar hal tersebut, Sasaki merasa lega. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Yamada karena sebelumnya Yamada sudah mengkhawatirkannya. Namun tepat ketika Sasaki hendak pergi, Yamada tiba-tiba menghampirinya. Sasaki pun sedikit terkejut, tapi ternyata Yamada tidak bermaksud melakukan sesuatu yang aneh. Dia hanya ingin mengambil kelopak bunga sakura yang tersangkut di rambut Sasaki. Oke, sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan nama atau tempat dan sampai jumpa di episode selanjutnya.